Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang bulan Juni Engkau menyertai hidup kami. Dan Tuhan, hari ini Tuhan membawa kami ke dalam bulan yang baru. Bulan Juli, bulan yang penuh keberuntungan. Tuhan, terima kasih. Kami tidak khawatir, kami tidak takut. Karena Tuhan yang berjalan dengan kami di sepanjang bulan Juli ini. Memberikan keberhasilan, memberikan keberuntungan, memberikan kesehatan, mendatangkan kesembuhan, mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan keamanan yang berlimpah-limpah bagi kami. Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang berdoa untuk pemulihan rumah tangga Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, Tuhan Engkau yang memberikan keturunan ilahi. Mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan Engkau memberikan pasangan yang terbaik. Mereka yang sedang berdoa Tuhan untuk pemulihan ekonomi, Tuhan Engkau adalah penyedia atas segala-galanya. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mendengar hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, haleluya. Tidak terasa kita sudah melewati bulan Juni dan saudaraku, hari ini kita masuk dalam saudaraku minggu pertama di bulan Juli. Bulan ini adalah bulan yang penuh keberuntungan. Saudaraku, sepanjang bulan ini Tuhan yang berjalan menyertai saya dan saudara. Alkitab berkata sepanjang perjalanan kita akan penuh dengan keberhasilan, akan penuh dengan keberuntungan. Gereja Tuhan, sepanjang bulan Juli, biarlah ini menjadi saudaraku gereja Tuhan perjalanan kita yang penuh keberhasilan dan penuh keberuntungan. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Haleluya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 sebagai ayat pembuka kita pada hari ini. Haleluya. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yosua 1 ayat yang ke-7. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa dimanapun saudara berada. Gereja Tuhan, perjalanan saudara akan penuh dengan keberhasilan. Perjalanan Bapak Ibu akan penuh dengan segala keberuntungan. Saudara gereja Tuhan, saya percaya bulan Juli ini adalah bulan yang penuh dengan keberhasilan. Bulan yang penuh dengan keberuntungan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Haleluya. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum. Sesuai dengan seluruh hukum. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Alkitab berkata gereja Tuhan tidak boleh menyimpang ke kanan, tidak boleh menyimpang ke kiri. Supaya engkau beruntung. Alkitab berkata gereja Tuhan, supaya engkau beruntung. Perhatikan ayat ke-8. Kemanapun engkau pergi. Kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Firman Tuhan datang kepada kita bulan ini. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kitab Taurat ini, lanjutkan. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tetapi gereja Tuhan, saudara harus memeditasi. Saudara harus merenungkan firman itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini engkau sungguh-sungguh bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, Alkitab berkata sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Dan engkau akan beruntung. Gereja Tuhan, firman ini disampaikan kepada seluruh umat Israel. Bapak Ibu gereja Tuhan, di depan mereka sudah ada sungai Yordan yang menanti. Di depan mereka gereja Tuhan ada tembok Yeriko yang menanti. Tetapi di balik itu semua ada tanah yang penuh susu, ada tanah yang penuh madu yang juga sudah menanti. Gereja Tuhan, Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan. Ada janji Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi juga jangan lupa, ada tembok Jericho yang harus dihadapi. Ada sungai Yordan juga yang harus dilewati. Itu sebabnya kita berkata gereja Tuhan,
engkau harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Sehingga seluruh perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Tema khotbah bulan ini adalah bulan yang penuh keberuntungan. Bagaimana caranya supaya itu terjadi? Kita belajar kepada firman Allah. Poin yang pertama, gereja Tuhan, engkau harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Maka Efesus ayat 6 ayat 10 baca Bu Belinda. Efesus 6 ayat 10, gereja Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Tuhan berkata kepada Yosua, mereka akan sampai ke tanah yang penuh susu dan madu. Tetapi sebelum mereka sampai ke sana, ada tembok Jeriko yang harus dihadapi. Ada sungai Yordan yang harus dilewati. Saudara gereja Tuhan, poin yang pertama, kuatkan, teguhkan kepercayaanmu. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Amin. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Gereja Tuhan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu gereja Tuhan, hari-hari ini secara khusus, saudara yang ada di Jakarta dan saudara yang ada di kota-kota besar, saudara boleh melihat bahwa saudara gereja Tuhan, pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini, kita harus waspada. Oleh karena itu gereja Tuhan, kalau kita tidak berhati-hati, kalau saudara tidak dekat dengan Tuhan, yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi kalau saudara gereja Tuhan dengarkan ini, menguatkan hatimu, menguatkan kepercayaanmu, maka saya percaya, engkau dan saya akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan demi keberuntungan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengapa saudara tidak khawatir? Mengapa saudara tidak takut? Ulangan 31 ayat 6 berkata, karena Tuhan itu berjalan di depan saudara. Alkitab berkata gereja Tuhan, seluruh Israel mengalami ketakutan. Bahkan Raja Saul mengalami ketakutan. Tapi Daud, dia tidak mengalami ketakutan. Waktu berhadapan dengan Goliat yang mengintimidasi Israel selama 40 hari, baik pagi maupun petang. Goliat selalu mengintimidasi orang Israel, membuat seluruh tentara Israel ketakutan. Tetapi Daud tidak takut. Mengapa? Karena Daud menyadari penyertaan Tuhan. Maka ulangan 31 ayat 6, baca Bu Belinda, haleluya. Ulangan 31 ayat 6. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gereja Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, di bulan ini, kuatkan, teguhkan hati saudara. Janganlah takut. Jangan takut. Dan jangan gemetar karena mereka. Jangan gemetar karena musuh kita. Sebab Tuhan Allahmu. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Allahmu? Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah yang berjalan menyertai seluruh umat Tuhan. Ia tidak akan membiarkan engkau. Alkitab katakan dia tidak membiarkan engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Perjalanan kita bukan perjalanan tidak ada musuh. Perjalanan kita bukan perjalanan yang tidak ada tantangan, yang tidak ada kesulitan, yang tidak ada kesukaran. Tapi Alkitab berkata gereja Tuhan, engkau harus menguatkan hatimu. Mengapa kita kuat? Karena ada kekuatan kuasanya. Mengapa kita kuat? Karena kita tahu Tuhan itu berjalan di depan kita. Mengapa kita kuat? Karena kita tahu Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan itu tidak membiarkan kita. Maka kita harus belajar dari seorang panglima Daud yang bernama Yoab. Dalam 1 Tawarik 19 ayat 12 sampai 14. Waktu terjadi pertempuran menghadapi Bani Amon dan Aram. Saudaraku, Yoab sebagai seorang panglima, seorang pemimpin dalam peperangan. Saudaraku, Yoab memberikan kekuatan supaya seluruh tentara Israel tidak boleh takut. 1 Tawarik 19 ayat 12. 1 Tawarik 19 ayat 12. Amin. Lalu berkatalah Yoab sang panglima, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Maka Yoab berkata, aku akan menolong engkau. Lanjutkan terus. Kuatkanlah hatimu. Saudaraku, Yoab berkata, kuatkanlah hatimu.
Dan marilah kita menguatkan hati Gereja Tuhan, Yoab berkata sebagai panglima, mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Wow, Yoab berkata, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Lanjutkan terus. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia Lalu Yoab bersama dengan tentara-tentara yang bersama dengan dia. maju menghadapi orang Aram itu Dia maju menghadapi orang Aram itu untuk berperang. untuk berperang. Dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Alkitab berkata, gereja Tuhan, orang-orang Aram melarikan diri daripada Yoab. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Yoab berkata, kiranya Allah kita melakukan yang baik bagi kita. Saudara gereja Tuhan, bulan ini saya tahu banyak kesulitan, banyak kesukaran. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah kesukaran, engkau akan tampil berbeda. Engkau akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan. Belajar kepada Yoab. Yoab berkata, marilah kita menguatkan kepercayaan kita. Waktu Yoab berhadapan dengan Bani Amon, dengan Aram, dia berkata kepada tentara-tentara Israel, baiklah kita menguatkan hati dan kepercayaan kita untuk bangsa kita, untuk kota kita. Sebab kalau tidak, mereka akan dijadikan budak. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Ternyata menguatkan kepercayaan, menguatkan hati di masa-masa pertempuran, di masa-masa peperangan adalah poin yang sangat penting. Bahkan gereja Tuhan, kita harus belajar. Orang dunia saja bisa mengalami kemenangan waktu mengerti hal ini, untuk waktu mempraktekkan hal ini. 1 Samuel pasal 4 ayat 9. Alkitab berkata, gereja Tuhan, waktu orang Filistin mendengar bahwa tentara Israel sudah datang, mereka membawa tabut Allah, tabut perjanjian. Orang Filistin berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Jangan takut. Sebab kalau tidak, kita akan kalah dan kita akan menjadi budak orang Israel. 1 Samuel 4 ayat 9. Haleluya. 1 Samuel 4 ayat 9. Amin. Kuatkanlah hatimu Kuatkan hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. dan berlakulah seperti laki-laki. Hai orang Filistin, Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Seperti mereka dahulu adalah budakmu. Berlakulah seperti laki-laki Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. dan berperang. Alkitab berkata, gereja Tuhan, akhirnya orang Filistin menang. Orang dunia menang. Mengapa orang dunia menang? Karena mereka mempraktekkan firman. Bersikaplah sebagai laki-laki. Berlakulah sebagai laki-laki. Kalau tidak, kita akan menjadi budak. Maka gereja Tuhan, Roma 8 ayat 15 berkata, roh ketakutan adalah roh perbudakan. Orang dunia saja mengerti hal ini. Alkitab berkata, dalam 1 Samuel pasal 4 ayat 9, mereka berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Kuatkan kepercayaanmu. Marilah kita berperang. Gereja Tuhan, sangat menyedihkan kalau orang Kristen hari-hari ini, bahkan pelayan Tuhan hari-hari ini, mengalami ketakutan yang luar biasa di masa pandemi. Saudara, kita boleh waspada. Kita harus berhati-hati. Tetapi jangan biarkan pikiran saudara, hati saudara dikendalikan, dikuasai oleh roh ketakutan. Karena roh ketakutan adalah roh perbudakan. Roma 8 ayat 15. Baca Bu Linda. Roma 8 ayat 15. Amin. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Gereja Tuhan, kita tidak pernah menerima roh perbudakan. yang membuat kamu menjadi takut lagi. Karena kalau roh ini tidak diwaspadai, karena roh ini saudaraku akan membuat kita terus takut. Lanjutkan terus. Tetapi kamu telah menerima roh Tetapi Anda dan saya telah menerima Roh Kudus. yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Aba, Ya Bapa. ya Aba. Maka Yoab berkata, kiranya Tuhan itu berbuat baik kepada kita. Yoab berkata, jangan takut. Kita menghadapi Bani Amon dan Aram. Dan Alkitab berkata, musuhnya melarikan diri dari mereka. Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini kepada saudara. Kita harus waspada dengan pandemi ini. Tapi jangan biarkan roh ketakutan menguasai rumahmu. Roh ketakutan menguasai pikiran saudara. Alkitab berkata, orang Filistin saja mereka mengalami kemenangan atas Israel. Mengapa? Karena waktu Israel datang, mereka berkata, bersikaplah sebagai laki-laki. Kuatkan kepercayaanmu. Kalau tidak, kita akan menjadi budak. Gereja Tuhan, ketakutan akan membuat Anda menjadi budak untuk selama-lamanya. Tapi sukacita, damai sejahtera memberikan Anda kemenangan
yang dahsyat dan luar biasa. Yang pertama. Yang kedua gereja Tuhan. Yosua 1 ayat 7 baca Bu Belinda. Haleluya. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang pertama, untuk perjalananmu berhasil, untuk perjalananmu beruntung, yang pertama, engkau harus menguatkan dan meneguhkan hatimu. Yang kedua, engkau harus bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Yosua 1 ayat 7. Yosua 1 ayat 7. Amin. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. oleh hambaku Musa. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Apa artinya bertindak hati-hati? Bertindak hati-hati artinya, perhatikan ini. Engkau harus melangkah, engkau harus bertindak sesuai dengan firman. Firman ngomong apa, ikuti saja. Maka keberhasilan, keberuntungan pasti terjadi. Saudaraku, Yosua 6 ayat 2. Tuhan berfirman kepada Yosua agar mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Kayaknya saudaraku sepertinya tidak populer. Tapi waktu mereka taat, tembok Jeriko hancur. Yosua 6 ayat 2. Baca Bu Belinda. Yosua 6 ayat 2. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah, Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, Alkitab berkata haruslah Yosua mengelilingi kota itu. yakni semua Prajurit-prajurit Israel harus mengelilingi tembok Jeriko. harus mengedari kota itu sekali saja. Bapak Ibu, tidak masuk akal mengedari kota itu, tembok itu sekali saja dalam satu hari. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan hal itu harus dilakukan 6 hari lamanya. Lanjutkan terus. Dan 7 orang imam Dan harus ada 7 orang imam. harus membawa 7 sangkakala tanduk domba Harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh, Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Bapak Ibu, berbeda lagi. Hari yang ke-7 mereka harus 7 kali mengelilingi tembok itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Sedang para imam meniup sangkakala. Lanjutkan terus, haleluya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, Apalagi apabila bunyi sangkakala itu panjang bunyinya. dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, Dan waktu mereka mendengar bunyi sangkakala yang panjang itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak maka seluruh Israel wajib harus bersorak-sorak. dengan sorak yang nyaring. Bapak Ibu, umat yang diberkati Tuhan, sadarkah saudara bahwa Tuhan sudah memberikan pola untuk saudara berhasil? Jadi Allah kita bukan Allah yang hanya memberi kemenangan, tetapi catat ini, Allah kita adalah Allah yang memberi pola, cara. Bapak Ibu gereja Tuhan, Tuhan mau Anda bertindak hati-hati, melangkah sesuai dengan pola, sesuai dengan cara yang Tuhan beri. Anda lihat apa yang terjadi. Ayat 20. Yosua 6 ayat 20. Waktu orang Israel mengikuti polanya Tuhan, mengikuti aturan mainnya Tuhan. Perhatikan ayat 20. Haleluya. Yosua 6 ayat 20. Amin. Lalu bersoraklah bangsa itu, Lalu bersoraklah bangsa itu. sedang sangkakala ditiup. Sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, Waktu bangsa itu mendengar bunyi sangkakala yang panjang, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. mereka bersorak dengan suara yang paling nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Mereka masuk memanjat kota. Masing-masing langsung ke depan Masing-masing langsung ke depan. dan merebut kota itu. Dan merebut kota Jeriko. Bapak Ibu gereja Tuhan, Allah kita adalah Allah yang memberi kemenangan. Tetapi jangan lupa, Allah kita adalah Allah yang memberi pola. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini bukan hari yang biasa. Ada banyak orang saudaraku, mereka berkata, Pak Pendeta, saya sudah jual perhiasan saya. Bahkan saya sudah jual mobil saya.
Tapi sampai sekarang belum ada jalan keluar. Gereja Tuhan, maka kita berkata dalam Mazmur 34, singa-singa muda akan kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan, orang yang mengikuti polanya Tuhan, aturan mainnya Tuhan, tidak kekurangan sesuatu yang baik. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, masa-masa ini bukan masa-masa biasa. Akan ada orang, saudaraku, untuk mencari makan saja tidak bisa. Alkitab berkata, singa-singa muda akan merana kelaparan. Baca Bu Belinda. Mazmur 34 ayat 11. Amin. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tidak kekurangan sesuatu yang baik. Bapak Ibu gereja Tuhan, roti dalam tempayanmu tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan pernah berkurang. Tuhan memberi pola. Caranya bagaimana? Belajar memberi. Amsal 3:9-10 berkata, waktu engkau memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Malaki 3:10-11, waktu engkau membawa persepuluhanmu, maka Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan Tuhan itu ayat 11 berkata akan menghalau belalang pelahap. 2 Korintus 9:6 berkata, camkanlah ini, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Efesus 6:1-3 berkata, hormati ayah dan ibumu. Waktu engkau menghormati ayah ibumu, bertanggung jawab kepada ayah dan ibumu, maka akan baik keadaanmu dan panjang umur. Gereja Tuhan, hidup saudara akan mengalami keberuntungan demi keberuntungan jika yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Saudaraku, Yosua mengikuti pola yang Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan. Alkitab berkata gereja Tuhan, bagaimana Yosua taat mengikuti polanya Tuhan. Gereja Tuhan, Yosua tidak takut ditolak. Saudaraku, apa yang Yosua sampaikan kepada orang Israel, Bapak Ibu, bisa saja orang Israel tidak percaya. Tapi sebagai pemimpin, saudaraku, dia bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Yang kedua, yang ketiga, gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Poin yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini bicara gereja Tuhan, engkau harus berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Maka Yosua 3 ayat 10 dan 11 baca Bu Belinda. Alkitab berkata, ternyata di dalam perjalanan Yosua tidak semuanya mulus. Mengapa? Karena ada dosa yang terjadi yang dilakukan oleh Akan. Sehingga Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya, bagaimana Akan mencuri pada saat itu. Haleluya, maka Yosua menangis pada saat itu. Haleluya. Sehingga Yosua bertanya kepada Tuhan, haleluya, mengapa hal itu terjadi? Haleluya. Mengapa mereka kalah? Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sehingga pada saat itu, bagaimana Yosua menangis karena mereka mengalami kekalahan. Mereka kalah terhadap kota Ai yang kecil. Sehingga gereja Tuhan, Yosua meratap, dia menangis, mengapa kami kalah kepada kota Ai yang kecil? Maka perhatikan ayat 10 dan 11, Tuhan memberi jawaban karena ada dosa di sana, karena ada Akan yang mencuri di sana. Baca Bu Belinda, haleluya. Yosua 7 ayat 10. Yosua 7 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Bangunlah. Bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku. Mereka melanggar perjanjianku. Yang kuperintahkan kepada mereka. Yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang. Yang dikhususkan itu. Yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka mencurinya. Lanjutkan terus. Mereka menyembunyikannya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Perhatikan gereja Tuhan. Ayat 19. Yosua mengambil keputusan. Ayat 19. Yosua 7 ayat 19. Amin. Berkatalah Yosua kepada Akan. Berkatalah Yosua kepada Akan. Anakku. Anakku. Hormatilah Tuhan Allah Israel. Hormatilah Tuhan Allah Israel. Dan mengakulah di hadapannya. Mengakulah di hadapannya.
Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Katakanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua. Katanya, benar. Akulah yang berbuat dosa. Akan berkata, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu. Jubah yang indah. Buatan Sinear. Dan 200 sikal perak. Dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Sebatang emas seberapa sikal peraknya. Aku mengingininya. Akan berkata, aku mengingininya. Maka ku ambil. Bapak Ibu gereja Tuhan, waktu terjadi penyimpangan, ujungnya adalah kekalahan. Saya ulangi. Waktu terjadi penyimpangan, mereka menyimpang ke kanan dan ke kiri, tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka terjadi kekalahan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Poin yang ketiga, hidupmu akan penuh dengan keberuntungan jika yang pertama, gereja Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang kedua, gereja Tuhan, bertindak hati-hati. Sesuai dengan firman saja. Ikuti pola yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Maka saya percaya, hidupmu akan penuh dengan keberuntungan. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini bicara gereja Tuhan bagaimana saudara berjalan lurus. Punya hati yang lurus, punya hati yang benar di mata Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena di mana ada dosa, di mana ada penyimpangan, di situ ada kekalahan. Tapi di mana ada pengakuan, di situ ada kesembuhan. Maka Yakobus berkata, saling mengaku dosalah kamu supaya kamu sembuh. Di mana ada pengakuan, di mana ada pertobatan, di situ ada pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-8, baca Bu Belinda. Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yang keempat, yang terakhir. Saudara gereja Tuhan, engkau harus memperkatakan firman. Engkau harus memperkatakan firman Allah. Haleluya, lanjutkan. Yosua 1 ayat 8. Amin. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Alkitab berkata, perjalanan kita bulan ini akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Yang keempat, yang terakhir. Ternyata gereja Tuhan, untuk mendapatkan keberuntungan. Poin yang keempat. Engkau dan saya harus memperkatakan firman. Firman yang mana Pak Pendeta? Firman yang dimeditasi siang dan malam. Maka jangan berikan telingamu kepada suara Goliat. Karena itu akan mendatangkan kecemasan dan ketakutan. Jangan berikan telingamu kepada suara Isabel. Yang membuat sampai sekelas Elia pun mengalami ketakutan. Jangan berikan telingamu kepada Goliat yang membuat tentara Israel dan Saul, Raja Saul pun mengalami ketakutan. Tapi bisakah bulan ini berikanlah telingamu untuk mendengarkan firman Allah. Untuk merenungkan firman Allah siang dan malam. Sehingga firman yang kamu renungkan itu menjadi iman yang besar. Sehingga bulan ini Anda menjadi raksasa-raksasa iman. Engkau akan memukul kalah musuh dan engkau akan mengalahkan Goliat-Goliat dimanapun saudara berada. Saudara gereja Tuhan, sehingga engkau memperkatakan firman. Jadi apa yang kamu perkatakan bukan apa yang kamu lihat, tapi apa yang kamu perkatakan adalah apa yang kamu percaya. Contoh, hari ini kita melihat penyakit di mana-mana, kematian di mana-mana. Tapi engkau berkata dengan iman, penyakit manapun tidak akan ditimpakan kepadaku. Keluaran 15:26. Kita melihat saudaraku ada banyak orang yang mati muda. Tapi engkau berkata sampai putih rambutku Tuhan menggendong aku. Yesaya 46 ayat 4. Kita melihat saudaraku bahwa ada banyak orang saudaraku mengalami kelaparan. Tapi engkau dengan iman berkata, roti dalam tempayanku tidak akan habis dan minyak dalam buli-buliku tidak akan berkurang. Singa-singa muda akan kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan sesuatu yang baik. Saudara gereja Tuhan, apa yang kau ucapkan bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau ucapkan adalah apa yang engkau percayai. Dari firman yang engkau renungkan siang dan malam. 4 hal yang kita pelajari hari ini. Kunci untuk saudara mengalami bulan ini adalah bulan yang penuh keberuntungan. Yang pertama, saudaraku, kuatkan, teguhkan hatimu. Yang pertama. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Yang ketiga, jangan menyimpangkan ke kiri. Yang keempat, saudara, engkau harus memperkatakan firman.
Engkau harus mencipta ulang keadaan saudara dengan firman Tuhan. Yang sakit biarlah engkau berkata, aku sembuh. Yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Haleluya, haleluya. Bahkan saudaraku, engkau sedang kehilangan pekerjaan, engkau berkata dengan iman, Tuhan akan berikan saya pekerjaan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu dalam doa. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami percaya bahwa sepanjang bulan ini perjalanan kami akan berhasil dan beruntung. Kami akan mengalami banyak keberuntungan demi keberuntungan. Umatmu akan mengalami perjalanan yang berhasil, perjalanan yang beruntung. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami semua, berkati umatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti dan anggur. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Apakah saudara percaya? Roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan syukur oleh tubuhnya. Sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan. Haleluya. Dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Apakah Bapak Ibu percaya? Cawan tangan adalah persekutuan yang darah Yesus. Engkau yang percaya, mari minum. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari ucapkan syukur. Berdoa dan berdoa dan berdoa. Horalabasyikata. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Perjalananmu sepanjang bulan Juli ini akan penuh dengan keberhasilan, akan penuh dengan keberuntungan. Bisnismu, kesehatanmu, keluargamu akan penuh dengan perjalananmu, akan penuh dengan keberhasilan, penuh dengan keberuntungan. Tolak segala roh ketakutan dalam nama Yesus. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mulai meditasi, renungkan siang dan malam firman Allah, janji Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami boleh membawa persembahan kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami di awal bulan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Mari Bapak Ibu, bawa persembahan saudara dengan sukacita. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, ada satu pengumuman dari saya. Yang pertama, Gereja Tuhan Bapak Ibu, bahwa gereja kita mengadakan ibadah doa fajar. Bahkan minggu pagi pun kita ada ibadah doa fajar. Saya mengundang saudara, setiap pagi ada doa fajar, dan malamnya ada ibadah mesbah malam jam 8 sampai jam 10. Dan khusus hari Rabu jam 7 malam waktu Jakarta, ibadah khusus Malaysia. Saudara, mari bergabung. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ikuti saya katakan, saya percaya bulan Juli adalah bulan yang penuh keberuntungan. Dalam nama Yesus, angkat tangan saudara. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat, di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.